Yo, halo semuanya, kali ini gue akan melanjutkan tier list anime yang sudah gue lakukan di sebelumnya gitu ya. Bagi kalian yang belum nonton videonya, tier list anime pertama, silahkan ditonton video yang ini ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke judul 86. Nah, 86 secara story Absolute Cinema, secara konsep ceritanya Absolute Cinema, secara desain karakternya Absolute Cinema, secara emosional impactnya Absolute Cinema, secara personality karakter MC dan juga set karakternya Absolute Cinema, secara konsep peperangan dan lain sebagainya Absolute Cinema. Tapi ada tapi di video sebelumnya gue bilang gue suka konsep pedang-pedangan. Untuk 86 jujur menurut gue semuanya Absolute Cinema, apalagi cuman dibalut dengan 2 season gitu ya. Menurut gue wah keren dah. Masalahnya gue punya ketidaksukaan dengan mecha, dengan robot-robotan. Kalau ditanya kenapa, gua nggak tahu. Dulu zaman gua nonton di Space Tune itu hampir animenya genrenya mecha dan gua fine-fine aja nontonnya. Tapi di gua yang sekarang entah gua nggak bisa nonton yang ada unsur mecha-mekanya alias robot-robotnya. Jadi sorry to say nih untuk kayak fans Gundam gitu-gitu ya. Lu nggak ngerti seni apa segala macam. Iya, gua kagak ngerti. Gua tidak mengerti esensi mecha robot-robot itu kenapa bisa bikin gua mau nonton gitu. Gua nggak paham tuh kenapa. Jadi menurut gua 86 ini bagus dari semuanya, tapi karena mecha sorry to say gua tidak bisa bilang 86 adalah anime terbaik. Gitu doang. Gue sumpah gara-gara itu doang. Gue tau ya karena ini kan temanya soldier, tentara gitu kan. Kenapa nggak dibikin tentara beneran gitu? Kenapa harus pakai mecha-mechaan? Gua nggak tahu kenapa di situ konsepnya di situ kenapa gitu. Gua nggak paham. Meskipun fightingnya bagus banget, angle kameranya gitu-gitunya segala macem bagus. Terus penggunaan 3D-nya juga nggak nabrak gitu, bagus. Gue suka. Tapi masalahnya mecha tuh, gue nggak tahu ya. Gue punya penilaian tersendiri terkait mecha. Jadi sorry to say ini mah 86 gue tidak bisa bilang bagus banget, tapi dia bagus. Jadi ya di SS. Lanjut ada Akame ga Kill. Nah ini dia juga sama. Dimana awalnya gua ngiranya MC-nya tuh bukan Akame ya, tapi judulnya aja kan Akame ga Kill ya. Gua nggak tahu tuh bahasa Indonesia gimana. Tapi ada judul Akame di situ ya kan. Awalnya gua kira MC-nya yang cowok tuh, siapa namanya itu. Kira awalnya MC-nya dia nggak jelas, dia punya ambisi kuat apa segala macem untuk balas dendam ke pemerintahan, kerajaan gitu-gitulah ya. Di beberapa momen ketika dia udah gabung Nike Ride, dia dapat kekuatan pinjaman dari temannya yang mati ya kan. Dan itu adalah kostum mecha. Lagi-lagi mecha. Gue tidak mengerti ya, maksudnya kenapa ya gue sebenci itu sama mecha. Bukan benci sih, tapi kayak kenapa sih harus mecha gitu loh, gue nggak paham. Cerita Akame ga Kill bagus, gue suka konsep balas dendam kepada pemerintahan, lagi pemerintahannya korup, gue suka banget. Desain karakternya juga bagus-bagus gitu ya meskipun kebanyakan cewek. Nah ini gue juga nggak suka anime yang sebenarnya kebanyakan ceweknya, nggak tahu kenapa ya. Ini kan perbandingan antara anggota Nike Ride-nya kan antara cowok dan cewek, seingat gue 4:3 sih ya. Sebenarnya agak mengganggu gue sih kalau kebanyakan cewek, tapi it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, karena setidaknya MC awalnya itu yang cowok setidaknya nggak sendirian ya, meskipun pada akhirnya dia sendirian sih ya, dan semuanya pada mati. Akhirnya dia juga mati, sisa Akame terus ngelawan SD, terus Akame-nya menang gitu sih ya. Tapi gue masih nyaman-nyaman aja gitu. Desain karakternya bagus, gue suka. Fightingnya bagus. Ceritanya apalagi deep, gue suka banget ceritanya. Karakter developmentnya juga oke. Terus ya gue paling suka cerita autornya yang memang benar-benar ngorbanin karakternya gitu. Jadi dia rela menghilangkan berbagai macam karakter untuk tujuannya terpenuhi gitu ya. Dan yang paling gue suka dari Akame ga Kill adalah konsep balas dendam kepada pemerintahan yang korup. Untuk Akame ga Kill gue bisa bilang anime ini bagus, tapi bukan yang paling bagus dari yang bagus. Jadi gue taruh di SS. Oke, lanjut ada Aono Aishi. Oke, Aono Aishi anime sport ya, anime tentang bola. Aono Aishi kalau dari segi cerita bagus, gue suka, emosionalnya dapet, karakter developmentnya bagus, menyentuh hati lah ceritanya gitu. Apalagi momen ketika dia awalnya jadi striker MC-nya, terus dia dipindahin ke back kiri, yang dimana awalnya dia nggak terima, tapi pelatihnya mau kalau lu mau tetap ada di tim ini, ya lu pindah ke posisi itu, mau nggak gitu. Pada akhirnya dia menurunkan ego. Nah di situ tuh yang biasanya kan kalau striker di bola tuh egois ya, biasanya kan egois gitu. Kayak pengennya gue ngegolin selesai itu. Tapi dari yang striker yang ujung tombak ngegolin tiba-tiba digeser posisinya
ke fullback kiri gitu ya. Karena maksud pelatihnya adalah ya kemampuan si MC-nya ini, gue lupa namanya siapa, itu memang bukan cocok untuk ngegolin, tapi untuk vision, untuk support gitu-gitu, karena dia punya kemampuan pandangan yang luas. Jadi kalau di bagian posisi striker dia tidak bisa memaksimalkan kemampuannya itu. Gue suka banget, keren. Salah satu anime sport yang menurut gue bagus tapi belum ada lanjutannya gitu. Jadi gue belum bisa bilang anime ini bagus banget atau gimana dan gue nggak baca manganya. Tapi selama satu season 24 episode deh kalau nggak salah, gue lupa, itu menyentuh hati gue. Apalagi yang ketika dia dapat surat gitulah, udah dapat surat dari ibunya apa gimananya gitulah, tentang pembelian sepatu kalau nggak salah deh, pas dia mau berangkat tuh, terus dikasih sepatu gitu kan, terus kasih surat. Wah itu sedih sih, kayak karena basicnya MC-nya bukan dari keluarga yang mampu ya, tapi dia punya impian untuk menjadi pemain bola yang luar biasa gitu. Akhirnya ibunya banting tulang buat dia, gitulah intinya, dan bilang jangan mikirin duit, itu urusan gua, kata ibunya gitulah. Jadi ya dia benar-benar bertekad untuk menjadi pemain profesional di Jepang gitu. Cuman ini belum tamat, jadi gue belum bisa bilang anime ini bagus banget ya. Jadi gue taruh sini. Selanjutnya ada Aono Exorcist, anime supernatural yang pertama kali gue tonton sebelum era-era JJK. Disclaimer dulu, gue cuma nonton sampai season 2 karena waktu itu season 3 dan 4-nya itu belum keluar. Di season 1 orientasi utamanya lebih ke Rin, di season 2 orientasi utamanya lebih ke adenya Yukio ya, kalau nggak salah namanya Yukio Rin deh kalau nggak salah, yaitu. Gue suka konsepnya dimana meskipun berfokus ke core karakternya antara Rin dengan juga adenya Yukio gitu ya, tapi bukan berarti karakter-karakter lainnya tidak dipedulikan. Gue sukanya di situ. Jadi balancing ceritanya tuh ada, fightingnya ada, emosional ceritanya dapet, karakter developmentnya juga ada, peran support karakternya bagus, gue rasa bagus. Jadi gue akan bilang Aono Exorcist ini bisa dibilang bagus sampai season 2 ya. Gue nggak tahu season 3, 4, dan 5 yang ongoing nanti itu seperti apa. Gue juga nggak tahu nanti akhir ceritanya seperti apa. Tapi yang jelas konsep lu benci setan, iblis, terus lu jadi iblis, ternyata lu keturunan iblis gitu-gitu ya, menurut gua klasik tapi oke lah, bagus lah. Pada zamannya Aono Exorcist ini menurut gua anime supernatural yang memang setidaknya mampu memberikan warna di genre supernatural gitu. Jadi gue bisa bilang Aono Exorcist bagus ya. Gue langsung taruh sih. Lanjut ada Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Gue nggak perlu penjelasan panjang kali lebar, langsung aja Shingeki no Kyojin gue taruh di sini. Dah. Tidak ada anime yang secomplicated ini menurut gue di zaman sekarang. Tapi ada satu hal yang gue tidak suka dari Attack on Titan, yaitu endingnya. Tapi overall Attack on Titan bagus. Gak percaya, tonton aja. Lanjut ke Basara. Nah, Basara ada 3 ya. Yang pertama itu Oda Nobunaga, kedua itu Hideyoshi ya kalau nggak salah sih. Siapa sih namanya itu, yang pokoknya yang partnernya sama Hanbei lah. Yang kalau yang tangannya gede gitu, siapa tuh namanya. Nah, yang ketiga udah ada karakter baru yaitu Ishida. Basara, gue cuman suka gamenya di PS2. Game Basara PS2 menurut gue ikonik banget, keren, tapi ternyata animenya tidak sekeren itu. Jadi gua nggak tahu, tapi dulu gua enjoy sih nontonnya, kayak keren ya apa segala macam perpaduan. Pokoknya combo Sanada Yukimura sama Date Masamune itu kalau nyerang musuh tuh kayaknya keren gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak deh. Jadi gua akan masukin ke B Basara. Mau yang 1, 2, 3 ya. Overall gua mau gabungin. Selanjutnya ada Black Butler, Kurosuji apalah itu. Seriesnya banyak, gua nggak tahu nonton dari mana, tapi waktu itu gua nonton ke season 1. Ini animenya tentang vampir-vampiran gitu ya. Waktu itu ada yang ngomongin Sebastian, gue penasaran, gue nonton, dan ketika gue nonton gue kagak ngerti ceritanya. Jadi sorry tuh saya Black Butler, dan gue tidak bisa menemukan apa bagusnya Black Butler gitu. Kok bisa ada orang suka sama Black Butler gitu. Jadi ya sorry tuh saya. Lanjut ada ke Beastar. Wah ini bagus. Ini bagus banget, ini bagus. Kemas hanya dalam 2 season. Udah tamat belum ya? Gue lupa deh. Ini bagus, meskipun awalnya gue ngerasa kenapa ini konsepnya hewan-hewan gitu kan, kayak aduh. Tapi ini bagus banget, keren. Lu kalau ngomongin ceritanya tanpa melihat hal-hal lain, ini the best. Jadi gue akan taruh di SS. Gak perlu gue jelasin panjang kali lebar, lu tonton aja sendiri. Habis itu Blue Lock. Blue Lock sampai season 2. Season 1-nya bagus pak, bagus banget, sumpah bagus. Season 2-nya gue kagak nonton karena ada cuplikan yang PPT animation. Gue langsung
Padahal gue ketika Blue Lock ini rilis ya, gue ngerasa kayak wah anime bola kayaknya bakal muncul lagi nih ke permukaan gitu ya. Apalagi konsepnya keren banget ya, menyatukan semua striker menjadi satu gitu. Gue sebagai orang yang nonton bola melihat konsep itu, satu tim isinya striker semua, itu kan egonya kayak wah, dan itu diperlihatkan sangat amat bagus di season 1 yang dimana awal-awal mereka tuh mana mau ada yang ngalah, semuanya mau nyetak gol. Terus konsep eliminasinya bagus, gue suka. Terus konsep Isagi ya, kalau di karakter aslinya itu ada namanya pemain Vipo Inzaghi gitu ya, dimana memang tidak memiliki skill yang luar biasa, sangat amat luar biasa, tapi skill ngegolnya jago banget, apalagi positioningnya, visionnya gitu. Jadi karakter ini terinspirasi, Isagi itu terinspirasi sama karakter asli waktu itu Pippo Inzaghi yang pernah main di AC Milan ya guys ya. Gue suka banget konsep Isagi yang kayak gitu ya, yang mencari problem solving. Gue suka anime Blue Lock tuh dari segi problem solvingnya, keren menurut gue. Kayak anime bola modern, striker semua striker jadiin satu, karakter developmentnya bagus, desain karakternya bagus, animation bolanya keren. Di season 2 jelek, gue langsung gue tidak mau nonton lagi Blue Lock. Karena gue sebagai orang yang nonton bola kayaknya agak lebay yang ngeliat reaction di season 2. Meskipun gue gak nonton animenya secara full ya, gue cuma nonton secara potongan, tapi overall good sih sebenarnya Blue Lock tuh. Cuma karena ya mungkin, tapi apakah lebih bagus dari Aono Aishi gue nggak tahu ya. Keren sebenarnya, tapi gue nggak bisa bilang ya oke lah, S lah. Lanjut, Boku no Hero Academia atau My Hero Academia. Gue nonton ini cuma sampai season 4 karena pada saat itu season 4 yang paling terakhir. Gue suka konsep dimana ada yang namanya bakat, itu gue suka. Terus pada saat gue nonton Boku no Hero itu kan umur gue SMA ya, kehidupan SMA itu tuh relate gitu sama apa yang sedang gue jalanin. Gue suka konsep bakat yang bervariatif, setiap orang harus terima bakatnya apa dan lu harus mengasah bakat itu. Gue suka Deku MC-nya, dimana dia tidak bodoh, dia tidak konyol gitu-gitu segala macem. Dia pinter, IQ-nya bagus, dia pekerja keras, dia fans dari superhero yang sangat amat luar biasa, tapi dia harus terima nasib bahwasanya dia tidak punya bakat. Wah, akhirnya dia ekstra keras, dia usaha mati-matian melatih fisiknya, inilah itulah apanya gitunya, dan pada akhirnya ya tetap dia tidak punya bakat. Dia dibully apa segala macam, hingga pada akhirnya dia tetap bersikeras pengen jadi pahlawan nomor 1 di dunia My Hero. Dan pada akhirnya dia masuk ke Akademi Hero bersama rivalitas teman kecilnya Bakugo yang memang sudah punya bakat dari sananya, yang bertolak belakang lah sama Deku. Cuman ada plot armor untuk Deku karena mau bagaimanapun Deku adalah MC-nya, diberilah kekuatan dari sosok orang yang dia kagumi dengan memakan rambut. Tapi itu semua tidak akan berhasil apabila Deku tidak melatih tubuhnya, karena kekuatannya itu mengandalkan tubuhnya. Dan gue suka benar-benar point of view kerja kerasnya Deku, gue suka. Dan gue yang paling sukanya lagi dari Boku no Hero itu adalah balancing karakternya itu bagus. Jadi nggak cuma cerita tentang Deku, Bakugo, Shoto gitu ya, tapi semuanya diceritain, punya storynya masing-masing, punya karakter developmentnya masing-masing, punya problem solvingnya masing-masing. Apalagi pas di season 2 yang turnamen sekolah, wah itu keren banget. Di season 1 udah keren banget, season 2 keren. Tapi entah kenapa di season 3 dan di season 4 gue ngerasa kayak kenapa ya? Dan gue belum nonton lagi di season 5, season 6, dan season 7 gitu ya. Jadi gue rasa Boku no Hero ini sebenarnya punya potensi berada di top anime shonen. Gue gak tahu endingnya gimana, cuman yang jelas perjalanan Deku dan teman-temannya menjadi seorang pahlawan keren. Dan villainnya keren. Jadi ya visualisasi fightingnya juga bagus gitu ya. Balancing karakternya ada gitu loh. Bahkan Deku kan tidak dibuat sekuat itu ya. Meskipun dia MC, tapi kan dia harus berdarah-darah dulu gitu loh, baru lu bisa mendapatkan hasilnya gitu. Jadi untuk Boku no Hero gua akan taruh di S. Oke, mungkin segitu aja dulu tier list anime gua pada kali ini ya guys ya. Masih banyak banget nih tier list animenya. Jadi untuk tier list anime selanjutnya ada di video gue yang selanjutnya ya guys ya. Jadi untuk tier list anime kali ini gue hanya sampai di sini aja dulu. Oke, sampai jumpa di video gue yang selanjutnya.